Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, balik lagi bersama kami di Kega Online. Adik-adik, aku Kak Audrey, Kak Lani, dan pemusik kita Kak Joan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai kakak mau tes dulu nih, udah pada siap apa belum? Yuk, semangatnya yuk. Kega Warrior, let's go. Sekali lagi Kak. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Nah, adik-adik, sebelum mulai, ingat gak ada 4 hal yang harus disiapin? Apa aja Kak? Pertama, Alkitab, buku catatan, alat tulis, dan bimbingan orang tua. Oke, nah sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami mau ibadah. Kau yang pimpin Tuhan ibadah kami hari ini Tuhan, biar berjalan dengan lancar ya Tuhan. Biar kami Tuhan semakin antusias dan haus akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah, adik-adik, ayo semuanya udah bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita mau nyanyi lagu Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Sebut nama teman-teman. Audrey berani tampil beda. Aku berani tampil beda. adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, Bapa yang berkata. Kita mau bersyukur sebab Bapa kita sungguh baik buat kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu.
Mari adik-adik, kita mau naikkan syukur kita sama Tuhan. Buat Tuhan kita sungguh baik. Buat Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita. Mari kita mau bersyukur. Tuhan selalu ada buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat kebaikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Engkaulah kami yang sungguh baik. Allah kami yang gak pernah meninggalkan kami. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Mari adik-adik, kita mau katakan kembali, Kau berikan yang kami minta Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yang ku minta saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau gak pernah membiarkan kami Tuhan. Bahkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Sebab Kau selalu ada Tuhan bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau beri yang kami minta Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kau beri yang ku minta saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Engkau Bapa sungguh Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa sekali lagi adik-adik, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Kami gak pernah sendirian Tuhan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Jadi adik-adik, kita mau lipat tangan kita. Kita mau berdoa sama Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik buat kami. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kemanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu buat hidup kami. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami, Kau berkati kakak pembina yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak yang taat, dengar-dengaran kepadamu ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, apa kabar? Ya, kakak percaya adik-adik semua bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik,
ini adalah minggu terakhir adik-adik di bulan Desember di tahun 2021. Ya, kakak sangat bersemangat untuk membagi firman Tuhan kepada adik-adik di rumah. Nah, hari ini adik-adik, sebelum kakak memberikan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan kepada adik-adik semua di rumah, ya adik-adik boleh persiapkan alat tulisnya, adik-adik juga persiapkan Alkitabnya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu kita akan mendengarkan tema tentang murah hati tanda bersyukur. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan kami Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan hati yang mau Tuhan, hati yang tulus Tuhan. Buka hati kami Tuhan, berikan hati yang lemah lembut Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, di dalam kami melakukan segala kegiatan kami Tuhan, baik itu di rumah Tuhan, baik itu di dalam kami bermain Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Ya, sekarang adik-adik semua boleh dibuka Alkitabnya. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang luar biasa. Kita akan belajar dari Bapak Abraham. Nah, adik-adik semua boleh dibuka Alkitabnya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 18. Ya, semua sudah buka Alkitabnya? Nah, adik-adik, nanti bisa adik-adik baca tentang cerita Alkitab ini ketika adik-adik berada di rumah. Nah, kakak akan membagikan, kakak akan menceritakan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 18. Dalam cerita ini, Bapak Abraham menerima kunjungan adik-adik dari 3 orang asing yang datang ke rumahnya. Wah, adik-adik, Bapak Abraham sangat bersuka cita. Bapak Abraham sangat bergembira. Kemudian dia berkata, "Oh ya, silakan duduk." Nah, adik-adik, dia sangat senang. Kemudian Bapak Abraham menyiapkan tepung adik-adik. Kemudian dia mengolahnya, membuat kue yang paling enak. Kemudian dia memilih anak lembunya yang paling empuk dan paling enak. Dan kemudian mengolahnya bersama istrinya Sarah. Nah, adik-adik, apa yang diperbuat oleh Bapak Abraham adalah salah satu tanda orang yang bersyukur kepada Tuhan. Ya, Bapak Abraham bersyukur dan menyambut tamunya secara luar biasa adik-adik. Ya, dia mau berbagi kepada orang lain. Dia berbagi kepada tamunya adik-adik. Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham, Tuhan sangat perhitungkan. Setiap apa yang kita tabur adik-adik, baik itu yang baik, baik itu yang buruk, Tuhan akan perhitungkan. Nah, ketika Bapak Abraham menyambut secara luar biasa tamunya itu adik-adik, kemudian Bapak Abraham juga mengantarnya sampai pulang. Kemudian tamunya itu berkata kepada Abraham, ternyata adik-adik, tamunya itu adalah Tuhan sendiri yang menyerupai manusia. Dan berkata kepada Abraham, "Aku akan memberikan istrimu mengandung ketika aku datang tahun depan." Wah, Abraham sangat senang karena istri Abraham itu adik-adik sudah sangat tua, tidak mungkin lagi akan hamil atau mengandung adik-adik. Tapi apa yang mustahil bagi manusia sangat mungkin bagi Tuhan. Nah, karena Abraham mau berbagi, Abraham memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan perhitungkan. Nah, adik-adik, begitu juga dengan hidup kita saat ini. Siapa yang di sini mau berbagi? Siapa yang mau menolong? Ya, kita semua, kakak percaya, Kak Slamet sangat percaya, adik-adik di rumah mau berbagi. Berbagi adalah salah satu ciri orang yang murah hati, orang yang selalu bersyukur atas kehidupannya. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya apa yang kita lakukan untuk berbagi itu adalah tanda kita bersyukur? Nah, yang tidak boleh kita lakukan ketika kita berbagi kepada orang lain adalah berbagi secara terpaksa. Wah, ada ya kalau kita berbagi kita terpaksa. Ada adik-adik.
Kenapa dibilang terpaksa? Nah, contohnya adalah kita mau meminjamkan mainan kita kepada teman kita. Kita meminjamkannya karena orang tua kita menyuruh. Nah, kita karena papa bilang, pinjamkan Tony mainannya kepada temanmu. Nah, kita memberi kepada teman kita, kita pinjamkan karena kita terpaksa, karena kita takut kepada ayah kita, adik-adik. Yang kedua, ada juga adik-adik, kita berbagi karena kita tidak butuh. Wah, kita bilang nih, Tuti, aku punya makanan nih, kamu mau nggak? Kenapa kita mau memberi kepada Tuti? Karena makanan itu tidak enak buat kita, kemudian kita bagikan kepada Tuti. Nah, itu juga salah satu berbagi dengan cara yang tidak baik. Kita memberi karena kita tidak mau makanan itu. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik semua yang berada di rumah, kalau kita mau berbagi, kita memberinya dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita. Kita memberi karena kita percaya mereka adalah teman kita, mereka adalah saudara kita. Kita mau memberi karena kita memberi untuk Tuhan. Ketika kita memberi untuk teman kita, kita percaya, oh ya, saya itu memberi untuk Tuhan. Nah, saya menjaga adik saya. Oh ya, ketika saya menjaga adik saya melakukan itu untuk Tuhan. Nah, adik-adik semua, kakak hari ini membagikan firman Tuhan, murah hati, tanda bersyukur. Caranya adalah kita mau berbagi, kita mau menolong orang lain. Nah, adik-adik, kita memberi waktu kita untuk teman-teman kita, memberi waktu kita untuk orang tua kita. Caranya gimana? Ya, kita menolong pekerjaan di rumah, seperti kita membereskan tempat tidur, kita menjaga adik, membantu papa mama untuk membereskan rumah. Sebelum kakak akhiri firman Tuhan, pada hari ini kakak mau mengajak adik-adik semua untuk membaca ayat hafalan kita di minggu ini. Nah, adik-adik semua boleh dibuka Alkitabnya. Kita akan baca dari Lukas 6 ayat 36. Ya, adik-adik semua sudah membuka Alkitabnya? Ya, kita akan membaca sama-sama Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, firman Tuhan hari ini bercerita tentang murah hati. Murah hati adalah tanda bersyukur. Seperti Bapa kita Tuhan Yesus melakukan kebaikan-kebaikan, menolong orang lain, menyembuhkan orang sakit, itu adalah tanda kita murah hati. Sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kakak mengajak adik-adik semua yang berada di rumah untuk kita sama-sama berdoa supaya Tuhan beri kekuatan kepada kita, Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk kita melakukan berbagi kepada orang lain, menolong orang lain, menolong orang-orang di sekitar kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk berbagi kepada sesama kami. Kami mau belajar Tuhan untuk menolong orang tua kami Tuhan. Untuk kami boleh menjaga adik kami, menolong pekerjaan-pekerjaan rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Kakak percaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat adik-adik di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selamat melayani di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tuhan.